A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan untuk bertemu, walaupun pertemuan lewat udara ini tidak menjadikan sebuah halangan atau tidak menjadikan sebuah permasalahan. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun kita berada, pada hari ini, pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan sebuah bimbingan kerohanian, yaitu dengan tema siapa yang dicintai dan disayangi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sesungguhnya seluruh alam semesta ini, baik yang gaib ataupun yang tidak gaib, baik yang nyata ataupun yang tidak nyata, mulai dari langit dan bumi, sesungguhnya semuanya adalah kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada campur tangan makhluk sedikit pun. Tidak ada campur tangan makhluk sekecil apapun, di mana seluruh semesta alam ini memang atas kekuasaannya Tuhan. Dari surat Ali Imran ayat 31, bahwasanya Allah di situ berfirman, "Wahai katakanlah Muhammad, kalau manusia ingin dicintai dan disayangi Allah, suruh ikuti engkau," kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikutilah aku, kata Rasulullah. Lalu hal ini mengikuti Rasulullah itu seperti apa? Di dalam surat Al-Baqarah ayat 208 kalau tidak salah, "Wahai manusia, sempurnakanlah keislamanmu," atau yang kami maksud sempurnakanlah keimananmu, mulai dari syariat, tarekat, hakikat, sampai dengan makrifat. Lewat syariat Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun sudah dicontohkan bahwa manusia ini harus berbuat baik dan kebaikan terhadap sesama manusia, yaitu hablum minan nas. Itu sudah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula beliau juga mencontohkan daripada sisi rohaninya, sisi hakikatnya. Beliau juga mencontohkan hablum minallah, bagaimana hubungan manusia dengan hubungan terhadap Allah. Beliau sudah mencontohkan sedemikian rupa. Semoga kita semuanya, panjenengan semuanya juga bisa mengikuti Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau juga adalah panutan bagi seluruh alam semesta ini. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, untuk bisa dicintai dan disayangi
oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu dirimu harus bisa kembali ke asal dirimu. Yang asalnya dirimu ini tidak hidup, ya kembalilah dirimu itu tidak hidup. Yang asalnya dirimu ada, kembalilah dirimu menjadi tidak ada. Maka disitulah nanti akan nampak, akan nyata bahwasanya yang ada, yang hidup, dan yang nyata hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya sifat manusia ini, pada dasarnya sifat makhluk ini, baik yang ada di langit maupun ada yang di bumi, itu sesungguhnya tidak hidup, tetapi yang hidup hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Anda ingin dicintai dan disayangi oleh Allah, maka dirimu harus mengikuti Rasulullah. Artinya, dirimu manusia jangan hanya mempelajari tentang syariatnya saja, tetapi pelajarilah dari sisi hakikatnya, yaitu tentang rohaninya. Karena pada dasarnya manusia ini terdiri dari dua unsur, antara unsur jasmani dan unsur rohani. Unsur jasmani yang asalnya dari tanah kembali ke tanah, yang asalnya tidak nyata ya harus kembali ke tidak nyata. Tetapi rohanimu ini harus bisa kembali kepada Allah. Seperti halnya yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam, itu juga bisa kembali dan menyadari, dan pernah disampaikan oleh Nabi Adam, Rabbana dzulamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Itu Nabi Adam telah melakukan pertobatan, di mana pertobatan ini menyadari secara rohani, secara hatinya, dengan sesadar-sadarnya bahwa Nabi Adam alaihissalam ingin kembali kepada Tuhan. Akhirnya beliau pun juga bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk bisa kembali, dirimu harus mengikuti ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah, mempelajari ajaran-ajaran atau bimbingan-bimbingan kerohanian, di mana pelajaran tersebut hanya mengesahkan kepada Tuhan. Itu panjenengan harus mau mempelajarinya jika panjenengan ingin kembali kepada Tuhan. Bahwasanya di dalam diri manusia ini ada yang namanya nafsu. Dan nafsu itu pasti mengajaknya melupakan terhadap Tuhan. Di mana nafsu itu yang kami sebut adalah nafsu basariyah. Dan nafsu basariyah sendiri itu ada nafsu nafsiyah dan amaroh. Sehingga dirimu ini jika tidak mengenal nafsu-nafsu yang ada di dirimu sendiri, maka dirimu pun tidak akan bisa melihat Allah, tidak akan bisa melihat Tuhan, apalagi sampai dicintai atau disayangi oleh Tuhan.
Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wahai Muhammad, saya mengutus engkau hanyalah untuk mengenalkan kepada seluruh umat manusia untuk mengesahkan aku," kata Allah. Allah menyatakan bahwasanya aku ini Allah dan tidak ada yang wajib engkau sembah selain aku, dan harus selalu mengingatku, kata Allah. Wahai saudara-saudaraku rahimakumullah dimanapun Anda berada, mumpung dirimu ini belum mengalami meninggal dunia, kami hanya mengajak agar dirimu ini segeralah kembali kepada Tuhanmu sebelum engkau dipaksa dan dijemput oleh Allah. Karena jika dirimu tidak mau segera kembali kepada Allah saat di dunia ini, maka dirimu akan mengalami yang namanya kegelapan. Saudara-saudaraku, janganlah dirimu terlena. Janganlah dirimu itu diajak oleh hawa nafsu, diajak kesenangan-kesenangan dunia untuk mempelajari jasa jasmaniah ini saja. Tetapi dirimu harus sadar bahwasanya kita semuanya ini pasti mengalami yang namanya kematian. Tatkala kematian datang, jika dirimu di dunia belum bisa kembali dan bertemu Tuhan, maka sudah bisa dipastikan dirimu akan mengalami kegelapan di akhirat nanti. Kalau di dalam bahasa syariat, ya larinya ke dalam neraka. Semoga panjenengan-panjenengan semuanya sadar dan menyadari bahwa bimbingan kerohanian ini lebih penting daripada bimbingan jasmani-jasmaniah. Maka syarat apa engkau harus bisa dicintai oleh Allah? Syaratnya seperti apa agar kita ini bisa disayangi Allah? Maka dirimu harus kembali kepada Allah tatkala masih hidup di dunia ini, di mana yang kembali itu bukan jasad jasmania ini, tetapi dari sisi rohanimu segeralah bersihkan sebelum dirimu nanti dibersihkan di alam barzakh. Seperti halnya kalau pakaian kotor, mana mungkin pakaian kotor yang banyak lumpurnya langsung dimasukkan almari? Jawabannya tidak mungkin. Begitu pula dengan manusia, dengan diri kita ini. Jika di dunia ini kita belum bisa membersihkan kotoran hati, ya pasti setelah meninggal dunia ini akan dibersihkan. Ya kalau di dalam dunia masih ada yang dimintain tolong, ya kalau di dalam dunia masih ada yang ditanya, tetapi setelah kematian sudah tidak ada yang menolong lagi, sudah tidak ada yang ditanya lagi. Dirimu hanya bertemu malaikat munkar dan nakir. Jangankan ditanya, bertemu saja tulang belulangmu itu sudah hancur. Membayangkan keganasannya, bagaimana ganasnya malaikat munkar nakir. Tetapi kenapa saudara-saudara kita ini setiap diajak
bimbingan kerohanian seolah-olah mengabaikan, tidak peduli. Tapi hal ini ya terserah. Yang penting kita menyampaikan yang benar itu benar. Untuk saudara-saudaraku yang mau sadar, ayolah kembali kepada Allah. Janganlah dirimu hanya mengurusi jasad jasmaniah ini saja, karena urusan jasad ini tidak bisa menyelamatkanmu nanti di akhirat. Ikutilah para kekasih-kekasih Allah itu. Ikutilah para guru-guru akhirat. Jangan hanya mengikuti guru dunia saja. Lalu bagaimana caranya untuk bisa kembali kepada Allah, supaya kita ini bisa dicintai dan disayangi Allah? Yang pertama adalah dirimu harus melakukan amalan-amalan solehan, amalan-amalan yang bagus. Arahkanlah dirimu selalu condong terhadap Allah di dalam aktivitas ataupun kegiatan apapun. Rohanimu yang terpenting arahkan dan condonglah terhadap hidup. Yang kami maksud condongkanlah terhadap hidup itu siapa? Yang memiliki nama Allah. Hidup di dalam dirimu sendiri, di luar dirimu sendiri, termasuk hidup yang menguasai alam semesta ini. Janganlah dirimu ini menyekutukan Tuhan. Lalu untuk yang berikutnya, agar kita bisa disayangi dan dicintai Allah, yaitu dirimu harus selalu membawa kunci. Selalu berzikir terhadap Tuhan, terhadap Allah. Di mana yang kami maksud di sini adalah zikir sirul asror. Zikir sirul asror sudah tidak berlafaz, sudah tidak berucap, tetapi hanya bisa dirasakan dan diimani bahwa di dalam dirimu sendiri termasuk di luar dirimu sendiri, yang menguasai, yang menggerakkan, yang berbuat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saya ulangi, bahwa untuk kita bisa disayangi oleh Allah dan dicintai Allah, apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah lakukanlah amalan-amalan solehan yang bagus, baik syariat maupun hakikatnya. Lalu yang kedua, arahkanlah rohanimu selalu condong terhadap Tuhan. Setelah itu, lakukanlah secara zikir. Lakukan zikir sirul asror dengan istiqomah. Setelah istiqomah, zikir sirul asror dilakukan, maka hal itu akan mendarah daging di dalam dirimu, dan dirimu termasuk sudah menjadi kekasih-kekasih Allah, sudah dicintai dan disayangi Allah. Saudara-saudaraku, sebelum saya akhiri, dari tema di atas tadi, siapa yang dicintai dan disayangi Allah hanyalah orang-orang yang ingin bertobat, yang ingin tobatan nasuha dalam bentuk rohanimu bersihkan, cari guru akhirat, lakukan zikir sirul asror dimanapun Anda berada, dalam aktivitas ataupun kondisi apapun. Semoga apa yang saya sampaikan walaupun sedikit bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat. Jika hari ini panjenengan belum mau atau mungkin hal ini belum dianggap bermanfaat, ya mungkin saja suatu saat untuk panjenengan kalau sudah tua.
Kalaupun masih tua masih belum sadar, ya mungkin untuk anak cucu panjenengan. Itulah saudara-saudaraku yang baru bisa saya sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.